Mendengar kata-kata Qin Yichen, Sun Jiufeng menghela nafas tak berdaya. Apa resikonya? Qin Yichen melirik halaman yang kosong, mengetahui bahwa Sun Jiufeng tidak memiliki sarana untuk memahami situasi di luar, dan menjelaskan dengan sabar. Sun Bingwu, Sun Jiu, dua bersaudara ini telah binasa. Siapapun yang berani melawan Dimension akan dipenggal, dan mereka yang menyerah akan dijebloskan ke penjara untuk ditangani. Bukankah ini risiko? Dalam satu kalimat, Sun Jiufeng menjelaskan situasi di luar. Sun Jiufeng hanya merasakan sedikit sakit kepala sekarang. Tampaknya hal-hal tidak pernah berkembang ke arah yang dia harapkan. Serangan Sun Ning terlalu kejam, dan dia benar-benar tidak siap. Dan jatuhnya Sun Bingwu dan Sun Jiu di luar dugaannya. Atau dengan kata lain, dia tidak menyangka bahwa keduanya akan jatuh pada malam yang sama dan di tangan yang sama. Adapun bawahannya, dia tidak siap untuk apapun. Semua orang memilih untuk pergi setelah mengetahui berita itu, dan mereka juga memikirkan sedikit persahabatan. Jadi mereka mengirim surat rasa bersalah. Adapun lebih banyak orang, mereka pergi begitu saja tanpa tahu penjelasan. Sun Jiufeng merasa sedikit tidak nyaman ketika dia melihat bahwa dia telah menjadi penyendiri lagi. Sekarang orang-orang yang dia bersedia untuk tinggal di sisinya, setidaknya dia bisa percaya. Tetapi beberapa dari orang-orang ini memilih untuk menemaninya sampai akhir. Sepertinya aku masih tidak seharusnya mempercayai mereka. Jika Sun Jiufeng berada dalam situasi seperti itu tanpa kehadiran Qin Yichen, maka dia benar-benar bisa menulis surat bunuh diri dan menunggu kematiannya. Dan mantan teman ini memilih untuk pergi, yang dapat dianggap membuat Sun Jiufeng keras hati, dan tinjunya perlahan mengepal. Qin Yichen melirik Sun Jiufeng dan tiba-tiba tersenyum. Apa yang membuatmu marah di sini? Dunia ini selalu menghormati kekuatan. Jika kamu memiliki kekuatan Sun Ning, kamu tidak akan berakhir dalam situasi saat ini. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Anda memiliki kekuatan Sun Ning, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka, setidaknya Anda dapat melemparkannya. Bagaimanapun, Sun Ning jelas tidak senang berusaha keras, dan Anda tentu saja tidak takut memakai sepatu saat Anda bertelanjang kaki. Jika kamu memiliki kekuatan ini, maka kamu bisa selamat dari pengepungan dan penindasan Mahkamah Agung dengan kuil penguasa cahaya, dan setidaknya kamu bisa tenang. Kata-kata Qin Yichen membuat pikiran Sun Jiufeng tiba-tiba sadar. Berapa banyak kekuatan yang saya butuhkan untuk melakukan ini? Qin Yichen melirik Sun Jiufeng dan mengangkat alisnya sedikit. Hei, sepertinya aku mengatakan sesuatu yang salah. Bakatmu hanya di tahap tengah Cavaliers. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa menjadi lawan Sun Ning. Sepertinya mereka melihatnya lebih baik daripada aku. Semangat juang Sun Jiufeng yang meningkat langsung dicurahkan oleh Qin Yichen. Tak berdaya menundukkan kepalanya. Tuanku, apa yang harus saya lakukan sekarang? Qin Yichen mengeluarkan surat dari tangannya dan melemparkannya padanya. Ambillah, jika suatu hari liontin giok itu tidak berfungsi, keluarkan benda ini. Tentu saja, jika Sun Ning membawa seseorang untuk membunuhmu, kamu tidak perlu menunjukkan liontin batu giok itu lagi. Benda itu tidak bisa membuatnya takut, jadi surat itu bisa dilemparkan ke wajahnya. Sun Jiufeng melihat surat itu. Curiga. Garis-garis pada amplop itu tidak biasa. Bagian bawah coklat kuning dicocokkan dengan garis-garis emas, dan ada banyak penghalang di atasnya, terutama di sudut kanan bawah. Segel merah itu, hanya dengan melihatnya, itu hilang. Membuat seseorang merasa patah hati. Hal yang ajaib, Sun Jiufeng tidak berani membukanya dengan santai, dan menatap Qin Yichen dengan curiga. Ini, Qin Yichen menguap dan kemudian berkata, itu dibuat untukmu tadi malam, simpan saja, dan jangan khawatir tentang hal lain. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Qin Yichen kembali ke halaman, menyiapkan teh, dan mulai mengutak-atik kapal perang lagi. Adapun surat itu adalah surat rekomendasi yang diminta Qin Yichen dari Kevin di Sydney tadi malam. Dengan hal ini, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian Kapten Pengawal Mahkamah Agung. Selama Sun Ning tidak cukup bodoh untuk melawan Mahkamah Agung, dia tidak akan menyerang Sun Jiufeng. Tentu saja, Qin Yichen sebenarnya berharap Sun Ning akan memulai. Lagi pula, organisasi paling kuat di sekitarnya adalah Kuil Penguasa Cahaya. Ketika perintah Mahkamah Agung ada, tidak akan sulit untuk menjarahnya secara langsung. Ketika sumber daya tersedia, itu akan dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak kapal perang, dan juga akan dapat sepenuhnya menghancurkan aturan di sini, sehingga Sun Jiufeng dapat membangunnya kembali di bawah pengaturan Kuil Penguasa Cahaya. Ini adalah boneka di tangan Qin Yichen. Qin Yichen hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun juga, Sun Ning tidak bodoh. Dengan semua perhatiannya pada cetak biru di atas meja, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan terus mempersiapkan pembuatan kapal perang. Selama Qin Yichen memiliki sumber daya di tangannya, dia dapat melakukan lebih banyak lagi. Bahkan mengalahkan iblis tidaklah sulit. Sun Jiufeng, yang berada di samping, menyimpan amplop itu, dan kemudian berdiri di belakang Qin Yichen, dengan hati-hati, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah menghabiskan hari yang damai tanpa gangguan,
Bahkan kota terapung 9 meter pun damai. Selama periode ini, Sun Ning juga mengatur agar beberapa orang datang untuk menyelidiki berita tersebut, tetapi tidak ada tindakan tambahan. Bagaimanapun, situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan tidak perlu terburu-buru untuk bermain dengan mantap. Di malam hari, Qin Yichen telah mendesain ulang kapal perang. Versi ini mungkin bukan desain terbaik, tetapi itu pasti versi yang paling sesuai dengan 300.000 bahan yang terlihat kemarin, mengorbankan sebagian bentuk sebagai ganti pekerja pemrosesan. Kesederhanaan seni, waktu produksi telah sangat berkurang. Setelah berkonsentrasi sepanjang hari, bahkan Qin Yichen sedikit lelah, jadi dia menyingkirkan cetak biru kapal perang, meregangkan tubuhnya, lalu bangkit dan berkata, "Apakah ada kesenangan di sekitar sini? Saya pikir setelah hari yang panjang, masih ada orang yang ingin beristirahat." Ketika Sun Jiufeng di samping mendengar ini, dia mengerutkan kening. "Sayangku, aku tidak begitu akrab dengannya. Aku sudah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu banyak tentang dunia luar." Qin Yichen memberinya tatapan kosong. "Siapa yang memintamu? Selama kamu tidak meninggalkan pintu, kamu tidak pergi ke pintu kedua, dan mereka yang tidak tahu mengira kamu adalah putri tertua dari keluarga mana. Kamu bilang ya, Hongna." Setelah Qin Yichen menunjukkannya, Hongna dengan enggan keluar dari tempat gelap tempat dia bersembunyi, datang ke Qin Yichen, dan melihat ke atas dan ke bawah. Tampaknya sedikit tak terduga. "Apakah kamu penguasa cahaya?" Qin Yichen mengangguk setuju. "Itu pasti aku." Hongna memandang Qin Yichen beberapa kali, dan membandingkan orang di depannya dengan dewa cahaya yang dia lihat kemarin. Tetapi masih agak sulit untuk ditentukan. Lagi pula, meskipun penampilan patung Lord of Light sangat mirip dengannya, temperamen keduanya jauh berbeda. Salah satunya adalah orang yang menganggur yang tahu sekilas bahwa dia tidak memakan kembang api manusia. Tetapi Qin Yichen tampaknya sedikit biasa sekarang. Hongna tiba-tiba mengulurkan tangannya yang kabur. "Jika kamu menyelesaikan ini untukku, aku akan mempercayaimu."